sehingga Bapak ini kan yakin bener bahwa kalau nanamnya golden atau golden boy ini pasti dapat panenan banyak. Kalau target itu Pak, saya 1 tahun itu ambil kontrak 20.000 ton. 20.000? Iya. Halo sahabat Bisi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Bisi, kali ini saya berada di salah satu kabupaten paling ujung timur dari Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ada hal yang menarik yang kita bicarakan di bumi Blambangan ini. Apakah itu? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi ini merupakan kabupaten dengan warisan budaya yang melimpah. Di samping itu, sektor pertanian pun juga berkembang dengan pesat, yang merupakan salah satu lumbung pangannya Jawa Timur. Bahkan nih, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi ini yang bernama Purwoharjo, beberapa petani merupakan pemasok bahan baku utama industri pipilan atau pengalengan jagung manis. Nah, untuk itu kita nanti akan berbincang-bincang lebih mendalam dengan narasumber kita, Bapak Sutrisno. Beliau ini merupakan petani sekaligus pemasok bahan baku utama industri pipilan dan pengalengan jagung manis. Simak terus podcast ini dan ikuti perbincangan saya bersama beliau tentang peluang manis jagung Golden Boy sebagai bahan baku utama bahan industri pemipilan atau pengalengan jagung manis. Langsung kita sapa beliau. Halo Pak. Pak Sutrisno, gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya? Sehat. Seger gitu. Seger kayak jagungnya. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Sutrisno, saya pengen tahu lebih lebih banyak, lebih mendalam. Dengan ini kan sudah berpengalaman sekali masalah jagung manis ya, utamanya jagung manis. Katanya itu yang di sini tuh Golden Boy. Katanya. Ya. Pertanyaan pertama nih, sejak kapan jenengan niku istilahnya jadi petani? Sejak tahun 2012. 2012 sudah 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih. Tapi sebelum jadi petani jagung manis itu pernah jadi petani apa, Pak? Petani padi. Pernah. Jagung pipil. Jagung pakan tuh ya? Ya. Jagung gitu. Kedelai juga ya pernah. Ya. Jadi kalau khusus menekuni jagung manis ini sendiri sejak kapan, Pak? Apa yang memang itu? Ya sejak tahun 2012. Itu ya, berarti kenal jagung manis. Iya. Awalnya bertani sendiri atau memang bagaimana? Awalnya itu bertani sendiri, Pak. Sendiri ya. Terus coba-coba gitu, tanam gitu ya. Nah, terus ini kan saya dengar gini deh, Pak. Saya panggil Pak Sutris saja ya, biar lebih akrab ya. Nah, Pak Sutris, saya dengar ini gini, Bapak sekarang kan menjadi salah satu pemasok bahan baku utama industri pipilan atau pengalengan jagung manis nih. Ya. Saya pengen tahu itu awal mulanya Bapak menjadi pemasok ini itu gimana ceritanya, Pak? Kok tiba-tiba menjadi salah satu pemasok ini? Ya awal mulanya gini, Pak. Tiba-tiba itu ada orang dari pabrik datang ke rumah. Main ke sini. Saya Tapi Pak Sutris tahu nggak itu orang pabrik? Nggak tahu ya? Belum. Pokoknya tamu gitu ya? Ada tamu. Belum tahu kalau itu orang pabrik, belum tahu. Terus
Ngobrol, saya disuruh kirim ke pabrik. Ngomong-ngomong masalah Ya, ini punya pabrik, butuh bahan baku gitu ya. Iya. Terus ditawari gitu ya Pak ya. ya. Terus langsung Bapak terima atau pikir-pikir atau gimana Pak? Kok Saya tiba-tiba tahu-tahu kesini nawarin gitu loh? saya masih pikir-pikir, Pak. Oh, gitu ya? Kenapa Pak? Apa ada rasa masih was-was atau grogi atau apa? Ya, pikiran was-was sih Ada pasti ya? ada. Nah, karena mungkin ya ngakuin orang kecil kan gitu ya. Bos datang ke sini ya, Iya. nawarin kerjasama lagi Iya. ya, yang nilainya mungkin ya fantastis ya Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, dalam kontrak tersebut, ini mestinya kan ada perjanjian Pak, untuk apa ya, sebenarnya semacam target untuk memenuhi kuota ya. Iya. Dalam setahun tuh mereka itu menarget Pak Sutris ini berapa ton untuk masuk bahan bakunya ini? Kalau target itu Pak, saya 1 tahun itu ambil kontrak 20.000 ton. 20.000 Iya, ton ton. bahan baku itu? Iya, Waduh, fantastis ya, cukup luar biasa ya. iya. Apa terus Bapak terima tawaran itu? Karena kan tadi Pak Sutris bilang bahwa bertaninya baru mulai. Iya. Tentunya dalam memenuhi apa itu kuota yang 20.000 ton ini kan perlu bahan baku yang banyak. Iya. Ini Bapak punya lahan luas atau kerjasama dengan petani sekitar untuk kerjasama agar bisa menanam banyak sehingga nanti bisa menutup kuota itu atau bagaimana Pak ceritanya? Ya, saya kerjasama sama petani, Pak. Dengan petani ya? Iya. Petani sekitar Bapak sini saja? Iya, petani sekitar. Sampai saat ini ada berapa petani yang kerjasama dengan Bapak ini? Banyak, Pak. Banyak? Banyak. Waduh. Kalau banyak itu kan angkanya harus jelas. Ada 100? Lebih, Lebih ya? lebih, Petani 100 lebih? lebih. Petani 100 lebih ini ya anggaplah gini aja Pak. Kita taruh paling minim 100 saja ya. Ya. Padahal untuk memenuhi 20.000 ton panenan kan ya. Ya. Itu rata-rata satu orang petani itu punya lahan berapa hektar Pak? Rata-rata menurut Bapak. Kan biasanya ada yang di bawah 1 hektar, ada yang lebih, setengah hektar. Itu diambil rata-rata aja berapa Pak? Kalau rata-rata itu setengah hektar, Pak. Setengah hektar? Setengah hektar. Satu petani ya? Satu petani. Berarti kalau 100 itu berarti sudah ada 50 hektar ya? Sekarang dengan pertanyaan lain Pak, kebutuhan benihnya, benih jagung manis ini maksud saya, Iya. itu yang Bapak kerjasama ini, itu apa petani itu beli benih sendiri, beli saprodi sendiri seperti pupuk, pestisida dan sebagainya, nanti kalau panenan setor atau dijual ke Pak Sutris atau bagaimana Pak? Kalau petani itu benihnya dari saya, Pak. Dipinjami maksudnya? Ya, saya pinjamin benih. Benih? Nanti bayarnya itu panen. Oh, waktu panen. Waktu panen. Yarnen ya Pak? Ya, Oh, yarnen. bayar waktu panen. Ya. Itu jika panen ya Pak ya? Ya. Itu hanya benih saja atau ada pinjaman pupuk juga, ada pestisida juga, atau dipenuhi semua kebutuhan petani, yang penting hitungannya hutang yang sekian, besok panenan dapat berapa kental atau berapa dipotong hutang atau gimana Pak? Atau hanya Ya. benihnya saja? Yang kayak gitu ada sebagian, Pak. Sebagian ya? Tidak semuanya. Hanya dipilih orang-orang tertentu Iya. ya, karena perlu modal banyak juga ya. Iya. Nanti khawatirnya itu kalau petani nakal misalnya. Ya, kan tidak semua petani bisa Iya, iya. dipercayakan Pak ya. Oh, berarti ada juga, namun hanya dipilih orang-orang tertentu gitu iya, ya. Pak. Iya, iya. Oke Pak, berarti kalau dalam 1 hektar penggunaan benih dalam 1 hektar itu berapa pack Pak? Berapa bungkus? Kalau yang 500 gram itu 12, Pak. 500? Nah, yang ukuran 500 gram itu 12 pack. 12 pack? Iya, setengah. Oh ya, berarti 1 hektarnya. 1 hektar berarti menggunakan sekitar 6 kilogram ya Pak? Iya. 6 kilogram untuk ini. Harga, kalau harga berapa? Harga itu Per kalau bungkus. saya naruhnya ke petani 180, Pak. 180 Iya. untuk pinjaman ya? Iya, pinjaman. Selama berapa bulan ini Pak? Iya, Selama berapa bulan? Sejak pinjam sampai panen itu biasanya berapa 2 bulan? bulan lebih, 70 hari.
70 hari ya, taruhlah 2,5 bulan ya. Ya. Sampai kan dia panen ini kan tidak langsung kan Pak, tidak setiap sehari langsung selesai kan enggak. Kan? Berarti kan butuh proses juga kan, gitu. Oke, berarti kebutuhan juga cukup banyak. Bapak juga modalnya cukup banyak, sehingga Bapak juga modalnya cukup banyak juga ya Pak ya. Nah, pertanyaan penting sekali nih Pak Supri. Kenapa Pak Sutris lah, maaf Pak Supri terus, karena kemarin saya itu sempat juga ada narasumber, cuma beda komoditas. Pak Sutris ya, itu kan nilainya besar sekali. Iya Pak. Ya invest lah istilahnya. Iya. Apa nggak ada rasa khawatir nggak panen, misalkan itu kok kenapa yakin sekali Bapak meminjamkan dengan yakinnya bahwa itu nanti akan kembali, itu gimana keyakinannya? Keyakinannya gini Pak, soalnya kalau pakai benih golden itu kegagalannya itu minim. Oh, berarti yang Bapak pinjamkan benihnya itu mereknya golden itu? Iya, golden boy golden Pak. Boy ya? Iya. Kalau masyarakat sini mungkin lebih terkenal golden gitu. Iya, golden. Golden boy dari cap kapal terbang ya? Iya. Dari visi internasional TPK. Berarti kalau benih itu yakin pinjami? Iya. Tapi kalau misalkan petaninya aku nggak mau golden, merek lain itu berani nggak? Ya ada Pak, yang sebagian itu ada tapi tidak banyak. Yang rata-rata itu pakai golden. Berarti kalau memang kamu itu pakai golden, aku berani tanggung jawab meminjami gitu ya? Karena minim apa kegagalan gitu. Iya Pak. Oke. Terus gini Pak Supri, jenengan kalau store istilahnya masuk baku ini, sana itu sudah ada kriteria tertentu nggak Pak? Harus kan kuotanya jelas ini, pokoknya setahun itu 20.000 ton. Nah, misalkan dalam setahun ini kok tidak terpenuhi, itu apa ada semacam dibilang itu ada ganti rugi atau ada teguran atau gimana Pak dari pabriknya itu? Enggak Pak. Enggak ada? Enggak. Soalnya kalau ibaratnya tahun ini saya ambil 20 ton, itu enggak cukup. 20.000 itu tadi? Kurang lah, istilahnya saya kurang. Saya ambil tahun belakangnya Pak. Oh, berarti ditambahkan? Iya, ditambahkan. Jadi tahun depan itu tetap yang 20.000 ton itu tetap jadi targetnya? Iya. Misalkan ada kekurangan berapa ribu ton, ditambahkan gitu? Iya, ditambahkan. Oh, begitu. Jadi tidak ada semacam pemutusan kerjasama karena kuotanya tak terpenuhi gitu ya? Enggak. Tapi lebih sering terpenuhi apa enggak Pak? Dengan pemakaian tadi Pak Golden Boy ini? Sering Pak, sering terpenuhi. Sering terpenuhinya? Sering terpenuhi. Karena memang berarti hampir pasti panen kan gitu? Iya, kalau golden itu Pak, minim kegagalannya. Ya. Kenapa Pak minim kegagalan? Apa ada keistimewaan tertentu dibanding dengan varietas yang lain, sehingga Bapak ini kan yakin bener bahwa kalau nanamnya golden atau golden boy ini pasti dapat panenan banyak? Iya Pak, soalnya gini, golden itu kuat, tahan bule. Tahan bule, ya itu. Kedua itu bijinya besar Pak. Oh, biji dalamnya besar? Besar, itu umpama saya kirim 10 ton. Itu kalau sisiran disisir diserut kayak gitu? Itu bisa 4 ton 8 kintal Pak. Dari 10 ton gelondong, sisiran bisa jadi, disisir bisa jadi 4 ton 4,8. Oh, banyak juga ya? Iya. Kalau yang merek lain? Enggak nyampe. Makanya Bapak yakin sekali ya Pak? Malah kurang yang lain. Gitu. Berarti dengan yakinnya ya? Iya. Nah, makanya kan tadi saya juga sempat ada informasi itu bahwa pabriknya ini yang menerima pasokan bahan baku utama jagung manis untuk pipilan atau pengalengan ini, dia itu pokoknya kalau Golden Boy diterima. Itu masalahnya apa Pak? Kalau selain Golden Boy kok kurang diminati ini, kenapa? Apa masalah kemanisannya kurang, atau mungkin bentuk tongkolnya yang kurang bagus, atau kisut-kisut, atau gimana? Kalau pabrik itu Pak, mintanya itu memang dari Golden. Soalnya kelebihannya itu enggak mau kisut,
besar, tahan lama Pak. Biarpun ibaratnya kulitnya kayak gini. Gini seperti ini ya, Pak? Nah, Ya. Ini berarti dalamnya seperti ini ya. Nah, ini disimpan 3 hari masih belum kisut. Golden. Iya, ini. dari golden. Kalau varietas lain? Kisut, tidak bisa Jadi dipakai. sudah kayak orang Jawa bilang dekok-dekok itu ya. Okay. Itu sudah nggak utuh lagi gitu. Okay. Ya. Terus kriteria yang dari pabrik diterima itu selain kondisi tongkolnya itu bagus, dilihat dari kemanisan atau bijinya atau bagaimana Pak? Pabrik menerimanya. Manis Pak. Manisnya ya? Manis, 1, 2 juga bijinya Pak. Ada umur tertentu nggak Pak? Misalkan harus dipanen umur berapa Golden Boy ini sehingga bisa menghasilkan kualitas yang bagus yang Bapak tadi bicarakan. Di umur berapa ya harus dipanen? Saya biasanya petiknya umur 75 sampai 80. 75 sampai 80 hari Iya. tanam ya? Iya. Itu bagus-bagusnya kondisi? Iya, bagus-bagusnya. Ya, iya Pak. Dalamnya masih kelihatan begini ya Pak ya? Nah, ini umur 75 ini Pak. Klobotnya sudah mulai agak kuning iya. Seperti ini ya Pak? Iya Pak. Ya. Jadi kadar airnya sudah berkurang, namun kondisi bijinya masih kelihatan. Masih bagus. Nah, ini yang untuk pasokan ke pabrik ya Pak ya? Ya. Bahan baku tadi ya Pak? Ya. Apa Pak Sutris ini selain ke pabrik tadi, ada dijual di luaran misalkan lokal atau bagaimana Pak? Iya di pasar Pak. Ada ya? Ada. Bentuk gini juga atau dalam bentuk yang lain? Kalau pasar itu petiknya minimal 67 Pak. Minimal 67. 67. Berarti kondisinya memang masih seger gitu ya? Masih segar. Kalau pasar mintanya kan hijau Pak. Seperti ini ya, misalkan contoh ya? Ya. Kalau ini itu yang untuk pabrik, ya. Untuk bahan bakunya tadi. Kalau ini yang dijual di pasar ya? Pasar. Lah bedanya apa Pak? Kok ini yang di pabrik seperti ini yang ini? Kalau di pasar itu mintanya yang ini Pak, memang yang masih cantik. Yang cantik. Mau direbus, dibakar itu masih seger kelihatan ya. Kelihatannya seger. Ya. Jadi ada segmen tersendiri ya Pak, ya. Selain itu masih nyambung dengan pasokan bahan baku. Iya Pak. Bahan baku industri itu pipilan atau pengalengan jagung manis ini. Nah, pertanyaan selanjutnya itu di musim tertentu apa tiap bulan kirim atau seminggu sekali atau setiap hari atau ada bulan-bulan tertentu yang harus kirim Pak? Berapa sih Pak Supri biasanya itu menjual ke lokal itu ada berapa ton, kemudian storenya kemana saja untuk yang lokal ini, yang jual di lokal maksudnya? Gagal panen atau enggak? Ya ada tapi enggak banyak Pak. Pasti ada, setiap musim pasti ada kegagalan itu tapi enggak banyak.